simak sampai habis agar panjenengan bisa mempunyai gambaran perkiraan untuk tahun 2026 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama Ki Londo Permadi. Bayangkan malam ini Anda membuka catatan primbon, lalu menemukan bahwa rezeki bukanlah sekadar garis nasib yang meloncat-loncat, tapi aliran energi yang naik turun secara halus, seperti gelombang laut. Bagi Anda yang lahir dengan Neptu Weton 11, tahun 2026 adalah tahun penuh dinamika. Menurut Pal Srigati, salah satu warisan primbon Jawa, perjalanan rezeki Anda bukan hanya ditentukan oleh angka inti, tapi juga oleh setiap langkah kecil dari tahun ke tahun. Inilah pendekatan baru yang jarang dibahas. Interpolasi Pal Srigati. Alih-alih melihat usia 18 di angka 2, lalu langsung melompat ke angka 9 di usia 24, kita membaginya jadi tangga-tangga halus. 19 ada di 3,2, 20 di 4,4, 20 1 di 5,6, dan seterusnya. Dengan cara ini, setiap tahun terasa lebih personal. Ada arahan spesifik, ada saran yang bisa dijalankan. Inilah kelebihan ilmu titen leluhur jika kita padukan dengan pendekatan analitik modern. Tahun 2026 memang masih 3 bulan lagi, tapi waktu tersebut bisa digunakan oleh panjenengan untuk mereview apa yang tahun lalu terjadi, situasi yang sedang berjalan sekarang ini, dan kemudian mulai merancang strategi untuk tahun berikutnya tersebut, tahun 2026, sambil menimbang tanda-tanda dan indikator yang tersajikan dari sumber manapun, termasuk dari channel ini. Siap? Mari kita telusuri perjalanan rezeki Neptu 11 usia 18 sampai 44 tahun di tahun 2026. Apa itu Pal Srigati and mengapa kita interpolasi? Pal Srigati adalah perhitungan rezeki yang menempatkan usia dalam siklus 6 tahunan dengan angka simbolis dari 1 sampai 9. 9 sama dengan puncak kejayaan, rezeki melimpah. 5 sampai 6 sama dengan rezeki sedang sampai kuat, stabil untuk bertumbuh. 3 sampai 4 sama dengan cukup, hidup mengalir. 2 sama dengan waspada, rezeki melemah. 1 sama dengan titik prihatin, ujian terberat. Biasanya, tafsir hanya menampilkan angka anchor. Misalnya, usia 18 sama dengan 2, usia 24 sama dengan 9. Tetapi, jika kita interpolasi, kita bisa tahu posisi tiap tahun di antara angka-angka itu. Ini membantu orang usia 20 atau 21 tidak merasa jatuh total, tapi tahu mereka sedang menuju puncak. Juga memberi strategi spesifik, kapan harus investasi, kapan harus hemat, kapan fokus ibadah. Rabu Wage, Jumat Legi, Senin Pon, dan Selasa Kliwon adalah weton yang termasuk dalam jumlah Neptunium 11. Weton ini mempunyai nilai tertinggi atau puncak kejayaannya menurut Pal Srigati, yaitu bernilai 9 pada usia 24 dan 90 tahun. Sedangkan weton tertinggi berikutnya adalah bernilai 8. Neptu 11 mengalami 2 titik prihatin, yaitu bernilai 1 pada usia 36 dan 54 tahun. Sebelum memasuki usia tersebut, sebaiknya para pemilik weton sudah mempersiapkan perbekalan dan tabungan yang cukup dari masa sebelumnya, agar kehidupan bisa terus berlangsung secara normal, setidaknya buat orang-orang tersayang dan keluarganya. Harap diingat, segala sesuatu hanyalah dari dan milik Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Manusia hanya bisa mencoba membaca tanda dan mempersiapkan segala sesuatunya. Amin. Usia 18 sampai 24, fase fondasi dan pergerakan ke titik kejayaan pertama. Sebagai pengingat, perjalanan rezeki tidak pernah kurang dari nilai 1, yang artinya bagaimanapun situasinya, Gusti Allah tetap melimpahkan berkah dan rahmat-Nya buat kita dalam menjalaninya. Dengan setidaknya masih diberikan kesempatan untuk beribadah, menghirup udara segar, dan tetap mendapatkan makanan walau dalam porsi yang sederhana. Lagi-lagi, semuanya kembali kepada amal ibadah masing-masing, juga kemampuan mempersiapkan dan mengatur keseharian, termasuk mental dan kesehatan. Mari kita mulai. Panjenengan bisa melihat umur yang disebutkan sebagai umur panjenengan pada tahun 2026 nanti. Usia 18, nilai 2,0, prihatin awal. Persiapkan diri panjenengan untuk menyambut pergerakan naik dengan persiapan secukupnya, agar puncak di beberapa tahun yang panjenengan akan capai nanti diibaratkan sebagai puncak Mount Everest, yaitu tertinggi di dunia. Dan bukan puncak Cisarua Bogor yang hanya beberapa ratus meter saja di atas permukaan laut, atau bahkan puncak rumah panjenengan yang ada di tepi pantai. Artinya puncak tapi hanya setinggi 14 meteran. Bandingkan dengan puncak Everest yang beberapa ribu meter di atasnya. Di usia 18 ini, rezeki masih lemah. Cocoknya untuk belajar, tirakat, dan menahan diri. Jangan berutang, jangan terburu-buru mengejar materi. Fokus, asah keterampilan dan jaringan kecil. Usia 19, nilai 3,2 cukup tumbuh. Ada kenaikan dari tahun sebelumnya, tapi bukan berarti panjenengan bisa senang, karena perjalanan puncak masih jauh. Mulai ada peluang, pekerjaan kecil, magang, atau usaha sampingan memberi hasil. Walau belum besar, ini adalah tunas yang tumbuh. Gunakan untuk melatih disiplin finansial. Usia 20, nilai 4,4, sedang menuju stabil. Masih menanjak, seperti naik gunung, pasti tenaga terkuras dalam menyambut pencapaian. Jangan cepat senang dan terlalu sering istirahat atau berleha-leha. Energi rezeki mulai kuat. Angka 4-5 artinya konsolidasi. Cocok untuk membangun portofolio kerja, belajar investasi kecil. Jangan boros untuk gaya hidup. Usia 21, nilai 5,6 sedang stabil. Terus menanjak. Jangan buang waktu, karena waktu tidak akan kembali dan tidak dapat dibeli. Rezeki di posisi sedang kuat. Jika menabung sejak 19-20, di usia ini Anda merasa lebih aman, cocok untuk upgrade skill, sertifikasi, atau merintis usaha jangka panjang. Usia 22, nilai 6,8, kuat menuju puncak. Jangan mudah menyerah, walau mungkin semakin sibuk dan semakin perlu waktu buat healing ke tempat wisata dan lainnya. Energi mendekati puncak. Banyak peluang terbuka, beasiswa, promosi, atau order bisnis melimpah. Gunakan momentum ini, tapi jangan lalai. Usia 23, nilai 8,0, hampir puncak, hati-hati kesombongan. Jika panjenengan pernah mendaki gunung gede, posisi ini adalah posisi di tanjakan setan. Sangat melelahkan, tapi puncak sudah kelihatan. Bayangkan melihat sunrise di puncak gunung, di puncak kejayaan nanti. Rezeki melimpah, tapi hati-hati. Ini masa di mana ego mudah muncul. Leluhur mengingatkan, saat kaya tetap eling lan waspada. Usia 24, nilai 9,0, puncak keemasan muda. Semoga jika tahun 2026 nanti, panjenengan ada di usia 24 tahun, panjenengan sungguh berada di puncak Everest ya. Segala sesuatu datangnya dari Gusti Allah, juga usaha keras sebelumnya.
Amin. Inilah puncak pertama. Semua terasa lancar, karir naik, bisnis untung besar. Saat inilah Anda harus menabung, investasi jangka panjang, dan memperbanyak sedekah. Jangan sombong, jangan boros, jangan menghamburkan uang. Yang lelaki ojo akeh wedoane ben duite rabablas. Karena setelah ini, panjenengan diprediksi akan turun gunung. Persiapkan segala sesuatunya agar bisa bertahan di 6 tahun berikutnya. Diingatkan, di titik 12 tahun dari sini, Pal Srigati menginformasikan bahwa posisi panjenengan akan bernilai 1. Usia 25 sampai 34, fase ujian and pematangan. Fase turun gunung, atur segala sesuatunya termasuk cadangan yang cukup. Usia 25, nilai 7,8, menurun dari puncak. Masih tinggi, tapi mulai turun. Cocok untuk mengamankan aset. Jangan tergoda ekspansi besar tanpa perhitungan. Usia 26, nilai 6,6, kuat tapi terkendali. Rezeki stabil kuat. Ini fase konsolidasi keluarga dan karir. Cocok untuk membeli rumah atau investasi produktif. Usia 27, nilai 5,4, sedang turun. Rezeki sedang. Tantangan mungkin muncul, pengeluaran besar, bisnis melambat. Jangan panik, atur ulang prioritas. Usia 28, nilai 4,2, sedang lemah. Mulai terasa berat. Jika salah kelola, bisa jatuh. Fokus pada efisiensi dan menjaga cash flow. Usia 29, nilai 3,0, cukup lemah. Rezeki menurun lagi. Masa ini cocok untuk hidup sederhana dan hindari spekulasi. Usia 30, nilai 2,0, titik ujian. Kembali di titik 2. Ini masa prihatin. Jangan nekat. Justru waktu terbaik untuk membangun karakter. Usia 31, nilai 1,8, hampir titik terendah. Sangat berat. Rezeki terasa seret. Kuncinya, sabar, doa, sedekah kecil tapi ikhlas. Usia 32, nilai 1,6, titik rendah. Inilah masa prihatin kedua. Tapi di balik kesulitan ada rahmat. Fokus pada spiritualitas. Usia 33, nilai 1,5, terus menurun. Jika panjenengan punya pasangan, bisa jadi mereka menjadi penyeimbang atau anak-anak yang rezekinya mengalir melalui panjenengan. Bisa jadi akan ada cahaya fajar. Rezeki mulai bergerak naik. Peluang kecil muncul. Gunakan hal tersebut untuk bangun kembali semangat. Disinilah racikan weton jodoh dan keluarga akan menjadi penarik dan penyeimbang. Cukup. Rezeki cukup untuk kebutuhan, asal hemat dan terencana. Tetap semangat. Usia 35 sampai 44, fase kedewasaan and transformasi. Sekali lagi, seringkali tanda-tanda memang tidak seperti yang kita harapkan. Tapi ini adalah sinyal agar kita siap dalam menghadapi kenaikan, kestabilan, stagnasi atau juga penurunan. Usia 35, nilai 1,2, mendekati pintu gerbang pendakian. Hanya saja dalam perjalanan pulang. Masa istirahat setelah pendakian. Tenangkan pikiran. Masa transisi menuju kemapanan selanjutnya karena akan ada pendakian berikutnya. Usia 36, nilai 1, titik prihatin. Sedikit melemah tapi harus tetap semangat. Panjenengan berada pada titik terendah pertama dalam perjalanan kehidupan. Tetap eling lan waspada. Jaga kesehatan finansial dan fisik, dan gunakan cadangan secara bijak. Usia 37, nilai 1,2, persiapan pendakian baru. Rezeki lebih baik, juga mental lebih matang. Gunakan untuk tirakat, doa, introspeksi. Usia 38, nilai 1,3, mulai bangkit. Sedikit naik. Peluang baru muncul dari relasi lama. Jangan sia-siakan. Usia 39,
nilai 1,5, stabil rendah tapi aman. Masih rendah tapi lebih tenang. Cocok untuk perencanaan jangka panjang. Usia 40, nilai 1,6, titik yang membaik, ujian finansial datang. Tapi justru ini saat melihat makna sejati hidup. Usia 41, nilai 1,8, bangkit perlahan, sedikit naik, rezeki cukup, fokus, tabungan pensiun dan keluarga. Usia 42, nilai 2,0 sampai stabil cukup, lebih baik, cocok untuk investasi aman, properti, atau pendidikan anak. Usia 43, nilai 2,2, stabil, siap berkembang. Masih di angka 2, artinya cukup stabil, cocok untuk ekspansi kecil-kecilan. Usia 44, nilai 2,4, menutup fase dengan cukup. Menutup fase ini di angka cukup. Bukan kaya raya, tapi tenang dan bijaksana. Pendakian masih terjadi hingga usia 48 tahun. Harap perhatikan untuk terus kembali menabung dan menyimpan cadangan. Kesimpulan, dari interpolasi Palsrigati, perjalanan Neptus 11 adalah gelombang dinamis. Puncak utama pertama di usia 24, angka 9,0. Ujian berat di usia 30 sampai 36, angka 2,0 sampai 1,0. Titik terendah pertama dalam perjalanan hidup ada di umur 36 tahun. Kebangkitan stabil di usia 37 sampai 44 tahun. Angka 1 sampai 2, 4 sampai an. Pesan utama leluhur, saat di puncak, tabung, investasikan, dan berbagi. Saat di titik rendah, tirakat, doa, dan hidup sederhana. Saat cukup sedang, konsolidasi, skill up, jangan lengah. Rezeki bukan garis lurus. Ia berputar seperti roda. Yang penting adalah siap di setiap musim. Itulah perjalanan rezeki Neptus 11 di tahun 2026 usia 18 sampai 44 menurut interpolasi Palsrigati. Tuliskan di komentar. Usia saya, tahun, dan saya sedang dinilai, biar kita sama-sama belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak sedulur tercerahkan dengan kearifan primbon Jawa. Bersama saya, Ki Londo Permadi, salam rahayu.